Perkenalkan, nama saya Aldi Papilando, NIM 19104168864, kelas A1 pagi, mata kuliah Manajemen Operasi 2, dosen Adi Mursalin, SEMM. Metode transportasi. Metode transportasi adalah suatu metode dalam riset operasi yang digunakan untuk mengatur distribusi dari sumber-sumber yang menyediakan produk yang sama ke tempat-tempat yang membutuhkan secara optimal. Alokasi produk harus diatur sedemikian rupa karena terdapat perbedaan biaya-biaya alokasi dari sumber ke tempat tujuan yang berbeda. Di samping itu juga metode transportasi juga dapat digunakan untuk memecahkan masalah dunia usaha atau bisnis lainnya seperti masalah yang meliputi periklanan, pembelanjaan modal atau capital financing, dan alokasi dana untuk investasi, analisis lokasi, keseimbangan lini perakitan, dan perencanaan serta scheduling produksi. Asumsi dasar model transportasi adalah biaya transportasi pada suatu rute tertentu proporsional dengan banyaknya unit yang dikirim. Definisi unit yang dikirim sangat tergantung pada jenis produk yang diangkut. Yang penting penawaran dan permintaan akan barang yang diangkut harus konsisten. Contoh, suatu produk yang dihasilkan pada 3 pabrik atau sumber, yaitu Cimahi, Bandung, dan Cilacap, harus didistribusikan ke 3 gudang atau tujuan, yaitu Semarang, Jakarta, dan Surabaya. Setiap pabrik memiliki kapasitas produksi tertentu dan setiap gudang memiliki jumlah permintaan tertentu terhadap produk tersebut. Dengan diketahui biaya transportasi per unit dari masing-masing gudang, biaya transportasi minimum dari kegiatan pendistribusian produk tersebut dari ketiga pabrik, ketiga gudang dapat dihitung sumber atau pabrik, tujuan atau gudang. Di sumber pabrik ada Cimahi, Bandung, dan Cilacap, dan di tujuan atau gudang ada Semarang, Jakarta, dan Surabaya. Cimahi memiliki tujuan atau gudang dari Cimahi ke Semarang, dari Cimahi ke Jakarta, dari Cimahi ke Surabaya. Sedangkan Bandung ada ke Semarang, Bandung ke Jakarta, dan Bandung ke Surabaya. Kemudian Cilacap ke Semarang, Cilacap ke Jakarta, dan Cilacap ke Surabaya. 1. Masalah transportasi seimbang. Contoh, sebuah perusahaan negara berkepentingan mengangkut pupuk dan ketiga pabrik ke 3 pasar. Kapasitas suplai ketiga produk, permintaan ketiga pasar, dan biaya transportasi per unit adalah sebagai berikut. Pabrik 1 dibagi menjadi pabrik, pasar, dan penawaran. Pabrik mempunyai 1, 2, dan 3. Sedangkan pasar mempunyai 1, 2, dan 3. Seluruh permintaan yang di atas. Permintaan pasar 1 150, pasar 2 70, dan pasar 3 60. Sedangkan penawaran semuanya 280. Sumber atau pabrik, tujuan atau pasar. S1 sama dengan 120, mempunyai tujuan. D1 sama dengan 150. S1 mempunyai tujuan. D2 sama dengan 70. S1 mempunyai tujuan. D3 sama dengan 60. Sedangkan S2 mempunyai 80 dengan tujuan. D1 150, D2 70, dan D3 60. Sedangkan S3 mempunyai tujuan D1 150, D2 70, dan D3 60. Rumusan PL. 1. Fungsi tujuan.
meminimumkan. Z sama dengan 8x11 tambah 5x12 tambah 6x13 tambah 15x21 tambah 10x22 tambah 12x23 tambah 3x31 tambah 9x32 tambah 10x33. 2. Fungsi kendala. 2.1 Pabrik atau supply. Pabrik 1 sama dengan X11 tambah X12 tambah X13 sama dengan 120. Sedangkan pabrik 2 mempunyai X21 tambah X22 tambah X23 sama dengan 80. Sedangkan pabrik 3 X31 tambah X32 tambah X33 sama dengan 80. 2.2 Pasar atau demand. Pasar 1 sama dengan X11 tambah X21 tambah X31 sama dengan 150. Sedangkan pasar 2 sama dengan X12 tambah X22 tambah X32 sama dengan 70. Sedangkan pasar 3 X13 tambah X23 tambah X33 sama dengan 60. Tabel transportasi. Pabrik 1, pabrik 2, dan pabrik 3. Pasar dibagi menjadi 3, yaitu pasar 1, 2, dan 3. Sedangkan penawaran pabrik 1 mempunyai di pasar 1 mempunyai angka 8 dan pasar 2 mempunyai 5 dan pasar 3 mempunyai 6. Penawaran 120. Pabrik 2 15, pasar 1 15, pasar 2 10, pasar 3 12. Penawaran 80. Pabrik 3, pasar 1 3, pasar 2 9, pasar 3 10. Sedangkan penawaran 80. Permintaan pasar 1 150, permintaan pasar 2 70, permintaan pasar 3 60. Penawaran 280. Ada 3 metode penyelesaian masalah transportasi sebagai solusi dasar awal. Yang pertama, metode pojok barat laut, Northwest Corner Method. Yang kedua, metode biaya terendah, Least Cost Method. Yang ketiga, metode aproksimasi Vogel atau FEM. 1. Metode pojok barat laut. Langkah-langkah penyelesaian. Yang 1. Mulai dari pojok barat laut. Tabel dan alokasikan sebanyak mungkin pada X11 tanpa menyimpang dari kendala penawaran atau permintaan. Artinya X11 ditetapkan sama dengan yang terkecil di antara S1 dan D1. Yang kedua, ini akan menghabiskan penawaran sumber 1 dan atau permintaan pada tujuan 1 akibat tak ada lagi barang yang dapat dialokasikan ke kolom atau baris yang telah dihabiskan dan kemudian baris atau kolom itu dihilangkan. Jika baik kolom maupun baris telah dihabiskan, pindahkanlah secara diagonal ke kotak berikutnya. Yang ketiga, lanjutkan dengan cara yang sama sampai semua penawaran telah dihabiskan dan keperluan permintaan telah dipenuhi. Contoh penyelesaian boleh kita lihat di tabel ini. Dan selanjutnya, yang kedua, metode biaya terendah atau Least Cost Method. Metode biaya terendah berusaha mencapai tujuan meminimumkan biaya transportasi dengan alokasi sistematik kepada kotak-kotak sesuai dengan besarnya biaya transportasi per unit. Langkah-langkahnya, yang pertama, pilih variabel X, IJ dengan biaya transportasi per unit yang paling rendah. Yang kedua, X, IJ sama dengan min A, I, B, J. Ini akan menutup jalur baris 1 atau kolom J. Yang ketiga, ulangi dengan cara yang sama. Sekian dan terima kasih. Video record dari saya. Kurang lebihnya, saya minta maaf. Terima kasih.